Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,64% ke angka 7.176. Selain video ini kami juga mau upload dari video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten cara pergerakan saat ini masih uptrend, akan membagikan dividen dan BlackRock sampai Bapak Lo Keng Hong masih menghold saham ini. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di grup Pandin yang hari ini naik sangat tinggi. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya kembali akan update pergerakan dari saham PNLF yang hari ini naik tinggi 17% lebih ke 358. Dan jika kita lihat hari ini sempat arah mengetes 380, tapi penutupan kembali melemah ketika 358. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat PNLF secara trend saat ini masih uptrend, masih bisa bertahan dari rebound dari support MA50 150 pada saat sebelumnya sempat melemah dan bisa kita lihat setelah itu rebound dan melanjutkan kenaikan. Menariknya kenaikan hari ini membuat PNLF langsung mencapai 3 target, 320 terlewati, 350 terlewati, sempat menyentuh 380. Tapi ingat, walaupun candle hari ini lumayan solid, walaupun ada shadow, tapi ingat 350 ini belum terkonfirmasi break. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan tinggi hari ini memang asing terpantau masih masuk akumulasi. Tanggal 22 kemarin juga asing juga sudah mulai masuk, tapi di broker summary ini terpantau hanya ada sedikit akumulasi. Dan PNLF merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member untuk pergerakan minggu ini. Karena memang cara trend ini masih uptrend dan masih ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat PNLF minggu ini masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 380, tapi harus teman-teman perhatikan kenaikan tinggi hari ini tidak ada akumulasi besar. Jadi jika terpantau PNLF mencoba naik di atas 380 masih gagal, masih ada potensi saya lihat untuk terkoreksi sementara menuju 350. Jadi apabila terkoreksi menurut saya ini masih sangat wajar karena ingat saat ini sudah naik sangat tinggi dan hari Jumat kemarin juga sudah mulai bergerak naik. Jadi apabila terkena profit taking menurut saya saat ini masih wajar. Jadi apabila teman-teman mau hold terus menurut saya saat ini bisa jadikan 350 untuk trail stop. Selama PNLF tidak turun buat 350, teman-teman menurut saya masih layak untuk di hold. Untuk tren jangka pendek tetap di 380 sampai tren lebih jauh atau target lebih jauh di 400. Dan sekarang kita lihat teman-temannya di satu grup yang sama. Sevin bisa kita lihat hari ini juga mulai naik. Bisa kita lihat candle hari ini walaupun naik 4% lebih ini tidak oke juga. Ini shadow ke atas lumayan panjang, sempat menyentuh target atau resisten 530. Tapi kenaikan hari ini juga sama, ini belum terkonfirmasi break garis MA50 150 dan harga 500. Jadi sebelumnya Sevin beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis MA50 150 plus harga 500 selalu gagal, sempat turun mengetes 480. Tapi setiap kali mengetes 480 bisa kita lihat Sevin masih kuat berada di atas support ini. Jadi dalam 2 minggu ini juga mengetes 480, Sevin masih bisa bertahan dan saat ini kembali rebound. Dan untuk Sevin jika kita lihat kenaikan 4% lebih ini terpantau masih ada akumulasi. Asing yang sebelum distribusi hari juga terpantau masih masuk akumulasi. Jadi Sevin juga saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini menuju target terdekat di 530 sampai maksimal 550. Tapi potensi untuk break 530 sampai 550 sepertinya juga masih kecil karena cara candle hari ini juga tidak begitu oke. Bisa saja ini hanya kenaikan sementara. Serius Sevin masih ada potensi selalu untuk kembali turun mengetes atau menuju garis MA50 150. Jadi apabila teman-teman hari ini belum sempat entry saham Sevin, besok baru mau coba pantau untuk entry, menurut saya paling aman wait and see dulu, tunggu terkoreksi dulu mengetes 500 sampai garis MA50 150 baru coba ikut entry. Dengan target jangka pendek menurut saya saat ini tetap di 530 sampai 550. Karena sebelumnya juga beberapa kali mengetes zona ini 530 sampai 550, Sevin selalu gagal dan kembali melemah. Selanjutnya PNBN juga bisa kita lihat. Sebelumnya beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis MA 150 selalu gagal. Dan dalam 1 bulan terakhir ini sempat berada di bawah garis MA 50. Tapi bisa kita lihat untuk saat ini support di 1080 masih lumayan kuat. Dalam 2 minggu terakhir ini PNBN selalu bertahan di atas support ini. Dan hari ini juga naik lumayan tinggi walaupun ditutup di angka 5%.
Tapi hari ini bisa kita lihat sempat naik menyentuh sekitar 1260. Tapi penutupan berada di sekitar 1155. Jadi saat ini masih mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini di sekitar 1140. Jadi tetap untuk PNBN secara tren ini juga masih belum aman. Candle hari ini juga lebih jelek daripada teman-temannya. Apalagi sebelumnya juga beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 150. PNBN selalu gagal dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan, asing juga hari ini masih masuk akumulasi, dan di broker summary ini juga masih ada akumulasi. Jadi untuk PNBN karena masih ada akumulasi, saya lihat juga masih ada potensi minggu ini kembali naik break garis EMA 150 untuk mengetes 1200. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1100 atau di bawahnya, teman-teman bisa jadikan garis EMA 150 itu trend stop. Jadi selama terpantau PNBN kuat berada di atas 1140, teman-teman masih mau hold, masih layak untuk di hold. Apalagi jika terkonfirmasi minggu ini PNBN berhasil break garis EMA 150. Karena apabila berhasil break, cara pergerakan PNBN untuk tren jangka menengah akan lebih oke. Jadi ada potensi untuk mulai bergerak tren. Dan ingat, target terdekat itu 1200. Apabila berhasil break, baru target berikutnya itu di 1300. Dan bisa kita lihat candle untuk PNIN juga saat ini tidak begitu oke. Sempat naik di atas garis EMA 150 mendekati harga 1000, tapi bisa kita lihat pada saat penutupan kembali berada di bawah garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 150 di harga 935. Dan secara candle pun jika kita perhatikan PNIN masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau tidak masuk untuk saham PNIN dan malah distribusi, dan di broker summary juga terpantau ini juga ada distribusi. Jadi beda dengan saham-saham yang tadi kita bahas, masih ada akumulasi pada saat kenaikan tinggi ini, sedangkan PNIN ternyata tidak ada akumulasi. Dan terlihat ini malah ada distribusi. Jadi untuk PNIN menurut harus hati-hati. Secara candle tidak oke, shadow ke atas sangat panjang. Saat ini masih berada di bawah garis EMA 150. Jadi apabila teman-teman sudah entry sampai PNIN di sekitar harga 880 ke bawah, Musa harus pantau terus pergerakan dari saham ini. Apabila minggu ini PNIN mencoba untuk naik di atas garis EMA 150 ternyata masih gagal break, mulai melemah, teman-teman Musa bisa pertimbangkan untuk take profit. Atau bisa jadikan harga 900 untuk trail stop. Apabila terpantau mencoba break masih gagal, tapi kuat berada di atas 900, teman-teman masih mau hold, itu masih oke. Tapi pada awal Musa adalah pertimbangkan untuk take profit apabila PNIN ternyata tetap kesulitan untuk break garis EMA 150. Karena bisa kita perhatikan di sini, sebelumnya juga PNIN sempat naik tinggi menembus garis EMA 50 150 di sini, tapi tetap secara candle ini belum terkonfirmasi break. Satu malah melemah dan turun kembali di bawah kedua garis EMA. Jadi ingat, ini masih belum aman dan ternyata ini masih ada distribusi. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.